Halo semuanya, kita ketemu lagi bersama saya di dalam motivasi renungan sharing dan isi hati Tuhan. Hari ini saya mau berbagi mengenai di dalam diammu terletak kekuatanmu. Jadi hari ini kita di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit harus banyak diam sebenarnya ya. Bukan berarti kita diam nggak melakukan sesuatu ya. Jadi hari ini saya mau kasih sedikit tentang di dalam diam terletak kekuatanmu ini. Saya berdoa untuk suatu pergumulan ya, katakanlah di gereja A itu kami sedang membangun ya, tapi belum selesai, sudah bertahun-tahun juga. Jadi waktu saya berdoa itu Tuhan singkapkan ini gitu, Tuhan buka payung tentang Yesaya 30 ayat 15, di dalam diam terletak kekuatan. Jadi ketika kita dalam menghadapi cobaan ya, menghadapi tantangan, kesukaran hidup ya, dalam pelayanan, dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga, itu kita perlu banyak diam. Karena juga adalah diam itu adalah emas ya. Jadi hari ini kita lebih banyak diam, karena kita kadang-kadang kita enggak, jadi itu menghalangi doa-doa kita dijawab. Kita terlalu banyak cerita ke sana cerita kemari. Jadi ketika kita diam, dan diam ini kita diam di kaki Tuhan, itu masuk kata diam ini. Jadi yang masuk dalam Yesaya 30:15 ini, kita diam itu ya guys, bersimpu di kaki Tuhan, diam duduk di kaki Tuhan, itu mendengarkan apa yang Tuhan mau ingin, apa yang mendengarkan kita dengarkan Tuhan, apa yang mau ingin kita kerjakan gitu, maksudnya berdiam ini ya guys ya. Dan satu, itu disertai dengan kerendahan hati dan keunitian kita gitu. Tapi kadang kita enggan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Aku bisa kok, aku mampu, aku punya skill gitu ya kan. Tuhan nggak menginginkan itu. Jadi terutama untuk anak-anak muda, mari di hari-hari yang sukar ini kita harus diam apapun pergumulan kita, dan banyak-banyak duduk diam di kaki Tuhan dengan merendahkan hati dan unity. Rendah hati ini maksudnya ketika kita di kaki Tuhan, apapun keputusan yang Tuhan berikan, kita harus berunity dengan keputusan itu, ya kan? Dan kita merendahkan hati menerimanya. Memang nggak cocok gitu dengan planning kita, dengan deadline kita gitu. Tapi kalau Tuhan bilang kalau Tuhan bilang ini ya ini, jangan kita bilang yang itu. Nah itu kita harus merendahkan hati, boleh menerima ketika kita diam duduk di kaki Tuhan. Dan kedua, itu maksudnya rendah hati itu, unity itu maksudnya gini, kita berunity hati kita dengan Tuhan, kita unity. Apapun keputusan dalam doa kita yang kita tadi duduk diam di kaki Tuhan ini, kita unity, yes Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, yes gitu, apapun jawabannya ya. Sekali itu pun bukan kesukaan kita jawabannya, bukan mau kita jawabannya, tapi mau Tuhan ya itu. Jadi perlu kita unity dan rendah hati dan duduk diam di kaki Tuhan. Dan kebetulan di gereja ini DNA-nya pujian penyembahan ya, ada doanya di menara doa namanya ya gitu ya. Jadi doa itu kan kita bersekutu dengan Tuhan, dan menara itu tempat yang tinggi. Jadi ketika kita berada dalam tempat yang tinggi berdoa bersama-sama di tempat yang tinggi itu, kita bisa melihat dari atas ke bawah itu apa yang sedang terjadi di bawah. Jadi kita walaupun kita bisa melihat di atas itu ya ke bawah, marilah kita berdiam diri. Bukan berarti kita nggak effort gitu ya untuk sesuatu yang kita gumulkan, tapi kita menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi untuk hari ini pesan saya, dalam keadaan kacau, dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan yang tidak mengenakan, mari kita cari wajah Tuhan, duduk bersimpu di kaki Tuhan, tanya Tuhan apa yang mau dia kita kerjakan ya, apa yang kita mau buat hari-hari ini itu ya. Jadi untuk hari ini itu sharing saya, duduk diam berdoa di kaki Tuhan. Seperti juga ada firman mengatakan, masuk ke dalam kamar, kunci pintumu, dan berdoalah karena Bapamu yang tersembunyi akan menjawab doa-doamu. Jadi hari-hari ini bukan dengan kekuatan dan gagah kita, tapi dengan roh. Roh kita itu ada bertumbuh di dalam roh kita ya, bertumbuh dalam iman itu hanya di dalam doa. Ketika kita berdoa, kita boleh mendapatkan roh yang kuat, tubuh yang sehat, dan jiwa yang sehat juga. Ini menjadi bahan sharing kita, kiranya Tuhan berkati.